Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada soal nomor 1, berapa banyak cara yang dapat masuk dan keluar sebuah ruangan jika ruangan tersebut memiliki 3 pintu yang berbeda? Oke, berarti kan kalau kita punya ya 3 pintu, berarti kita bisa milih. Pertama adalah untuk masuknya dulu. Untuk masuk, kita bisa milih mau pintu pertama, pintu kedua, ataupun mau pintu ketiga juga boleh. Berarti ada 3 pilihan. Nah, sedangkan kalau untuk keluarnya, kan tadi ada 3 pintu. Masuk dan keluar harus lewat pintu berbeda. Artinya, dari 3 pintu yang di awal, kalau sudah kita gunakan 1 untuk masuk, maka ketika keluar, nggak boleh lewat pintu itu lagi. Berarti pintu yang bisa kita pilih tinggal 2. Jadi banyaknya cara ada 6. Untuk nomor 2, harga saham PT Laju Karya selama 1 minggu berubah setiap hari. Nah, berikut adalah rinciannya. Oke, kalau kita lihat harga awalnya adalah 10.000, hari Selasa naik 500. Berarti jadi 10.500. Hari Rabu turun 700. Berarti di hari Rabu adalah 9.800. Kamisnya naik 800, berarti 10.600. Dan hari Jumatnya turun 400, berarti jadi 10.200. Nah, yang jadi pertanyaan, hitunglah persentase kenaikan ataupun penurunan yang A dari hari Senin ke hari Selasa. Oke, kita lihat. Dari hari Senin ke hari Selasa, ini dia mengalami peningkatan. Peningkatannya berapa? Coba, Senin harga awalnya 10.000, Selasa naik sebesar 500. Berarti untuk naiknya adalah 500. Ingat ya, kalau persentase itu adalah naik atau turunnya dulu, terus nanti dibagi dengan awalnya. Nah, kan dia minta dari Senin, berarti awalnya adalah hari Senin. Di hari Senin, ini harga awalnya adalah 10.000. Nah, baru dikalikan dengan 100%. Oke, ini bisa kita coret atas bawah. Jadi kita punya ya di angka 5%. Yang B, dari Senin ke hari Jumat. Oke, kita lihat hari Seninnya kita punya di angka 10.000. Sedangkan untuk di hari Jumatnya, kita punya di angka 10.200. Artinya, ini pun sama ya. Jumatnya 10.200, berarti dia naik. Nah, naiknya berapa? Naiknya Rp200 per, jangan lupa, awalnya. Awalnya tetap dia minta di hari Senin, berarti per 10.000. Nah, kalikan dengan 100%. Berarti dari sini kita punya 2%. Jadi yang A, dia naik sebesar 5%. Kalau di hari Jumat, dia naik 2%. Oke, nomor 3. Di suatu kelas terdapat 21 anak suka berenang, larinya 22, dan ada 40 anak. Yang jadi pertanyaan, berapa banyak yang menyukai keduanya? Oke, berarti kan kalau kita buat gambarnya terlebih dahulu, berapa yang menyukai keduanya? Nah, ini adalah untuk berenangnya. Ini yang lari pagi, dan tengah ini adalah yang menyukai keduanya. Kita belum mengetahui berapa banyak yang menyukai keduanya. Maka kita berikan dulu dengan lambang X. Nah, berenang awalnya kan 21. Tapi tadi sudah ada nilai X di dalamnya. Maka untuk sebelah kiri, maka harus dikurangkan dulu dengan X. Sebelah kanan pun sama ya. Untuk lari 22, tapi kan udah ada X di tengahnya. Maka sisanya 22 dikurang X. Nah, sehingga dari sini kita totalin. Totalnya adalah 40. Berarti 21 min X plus tengahnya sekarang X plus yang kanan 22 min X, totalnya adalah di angka 40. Oke, ini kita coret dulu. Min X plus X habis. 21 plus 22 berarti kita punya
43 min X sama dengan 40. Nah ini bisa pindah dulu. Berarti kita dapat ya 43 dikurang 40 sama dengan X. Berarti dapat X nya adalah 3. Yang menyukai kedua-duanya adalah 3 orang. Oke, untuk yang nomor 4, pada pelemparan 2 angka pada pelemparan 2 buah dadu, nah yang diminta munculnya angka 5. Oke, di sini kita lihat pelemparan munculnya 2 angka pada pelemparan 2 buah dadu dan angka 5 pada dadu yang dilempar bersamaan adalah, oke, ini kan kalau kita cek ya, pelemparan munculnya 2 angka pada pelemparan 2 dadu dan angka 5 pada dadu yang dilempar bersamaan. Oke, ini pelemparan munculnya 2 angka pada pelemparan. Nah, ini bukan 2 dadu ya, tapi kita coba ganti dulu menjadi 2 buah koin. Oke, jadi sekali lagi bukan 2 dadu, tapi kita ganti dulu menjadi 2 buah koin. Nah, koin itu kan ada angka ada gambar. Nah, jadi ini kalau 1 koin ya, ada angka ada gambar. Kalau 2 koin gimana? Kasih cabang lagi. Angka gambar, angka gambar, angka gambar. Berarti cara membacanya bisa aja muncul angka sama angka, atau bisa aja muncul angka sama gambar. Sekarang ke sini bisa aja muncul gambar terus muncul angka, atau ke sini bisa aja muncul koin pertama gambar, koin kedua adalah gambar juga. Yang diminta adalah 2 angka. Berarti hanya ini aja ya. Jadi 2 angka itu adalah 1 per seluruhnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 2 angka pada pelemparan 2 koin itu adalah 1 per 4. Sekarang angka 5 pada pelemparan ini sebuah dadu ya, seharusnya sebuah dadu. Nah, sebuah itu kan berarti adalah 1 dadu. Dadu itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 5, berarti angka 5 cuma ada 1. Dari tadi seluruhnya, yaitu ada 6 kalau pada dadu. Berarti totalnya adalah 1 per 24. Oke, untuk yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini merupakan soal diagram flowchart. Jadi kita lihat ya, N-nya sudah ditentukan oleh si pembuat soal, yaitu di angka 7. Berarti kan kalau kita masukkan pertama N-nya ini adalah di angka 7. Terus anak panahnya ke sini. Apakah N-nya genap? 7 tidak genap ya, maka beloknya ke sini. Berarti ada pertanyaan lagi. N-nya kurang dari 12, 7 kurang dari 12 berarti kan iya. Nah, karena iya, maka kita belok ke sini. Jadi nilai P-nya adalah 3N. N-nya itu kan tadi 7, berarti P-nya adalah 3 kali 7. Atau dapat ya, P-nya di angka 21. Oke, P-nya udah dapat, berarti sambung lagi ke sini. Jadi, untuk nilai dari Q-nya adalah P dikurang N. Q sama dengan 21 dikurang 7 ya, sehingga dapat di angka 14. Nah, kalau sudah, pertanyaannya adalah P plus Q. P-nya 21, Q-nya 14. Berarti totalnya di angka 35, yang B. Oke, untuk yang nomor 6. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke. Jadi kalau ada bentuk pertidaksamaan, kemudian ada titik, titik ini harus kita masukkan ke dalam bentuk pertidaksamaannya. Titik itu kan nilainya adalah X, Y. Berarti contoh pernyataan 1. Kalau titiknya adalah 0,3, pernyataannya kan 6Y kurang dari 7X min 4. Nah, berarti dari sini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 3. Sekarang kita cek bener apa enggak. Berarti kan 6 kali 3 kurang dari 7 kali 0 kurang 4. 18 kurang dari 0 kurang 4 min 4 ya. 18 kurang dari min 4 berarti ini enggak pas, berarti ini salah. Pernyataan 2. 3,0. Nah, ini sama, masukkan dulu. 3,0 berarti 6 kali 3 kurang dari 7 kali 0 dikurang 4.
18 kurang dari min 4. Ini juga salah ya. Sorry, ini kebalik. Untuk nilai Y-nya seharusnya adalah 0. Dan X-nya itu yang di angka 3. Berarti 6 kali 0 kurang dari 7 kali 3 min 4. 0 kurang dari, nah ini 21. Kita kurangkan dengan 4. Berarti kan dapat di angka 17. 0 lebih kecil dari 17, ini benar. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga tetap ya. Jadi kalau soal seperti ini, keempat pernyataan harus dicek. Sekarang pernyataan 3, 0,6. Nah ini sama, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 6. Berarti 6 kali Y-nya tadi ganti 6 untuk pernyataan 3 kurang dari 7 kali 0 minus 4. 36 lebih kecil daripada min 4. Pernyataan 3 salah. Pernyataan 4, 6,0. Berarti X-nya ganti 6, Y-nya ganti 0. Berarti 6 kali 0 kurang dari 7 kali 6 minus 4. 0 kurang dari minus 4. Sebentar. 0 kurang dari, ini kan kalau kita hitung lagi, 42 dikurang 4 ya. Berarti seharusnya 38. 0 lebih kecil dari 38, benar ya. Berarti yang betul adalah pernyataan 2 dan 4. Berarti yang betul ada 2 pernyataan. Oke, untuk soal yang nomor 7. Kalau bentukan soal kayak gini, ini tinggal kita kali ke dalam saja. Tahapan mengalikannya jangan lupa depan kali depan. Berarti X kali X, kita punya ya X kuadrat. Terus X kali 2, kita punya 2X. Terus min 3 kali X, kita punya min 3X. Min 3 kali 2 berarti kita punya minus 6. Kemudian belakangnya sama X kali X, kita punya X kuadrat. X kali 3, kita punya plus 3X. Min 2 kali X, kita punya min 2X. Min 2 kali 3, kita punya min 6. Berarti dari sini kita punya X kuadrat. Ini 2 dikurang 3. Berarti min 1, min 6. Nah ini kalau mau pindah semua ke kiri boleh. Berarti X kuadrat jadi min ya, X kuadrat. Plus 3X pindah jadi minus 3X. Min 2 nya pindah jadi plus 2X. Min 6 nya pindah jadi plus 6. Ujungnya udah habis, berarti sama dengan 0. Nah ini X kuadrat dikurang X kuadrat, coret. Min 1 dikurang 3 berarti kan min 4. Min 4 tambah 2 berarti kita punya min 2X. Kemudian min 6 tambah 6 berarti kita punya 0 ya. Atau bisa dicoret langsung. Nah sisanya adalah 0. Berarti dari sini X-nya adalah 0 dibagi min 2 atau dapat 0. Berarti kita punya hubungan P-nya 0, Q-nya adalah 1. Berarti P-nya lebih kecil. Atau dibalik boleh ya. Nah kalau udah ada P lebih kecil boleh langsung opsi yang B. Oke, untuk yang nomor 8. Nah untuk nomor 8 ini konsepnya bisa kita gunakan sifat eksponen. Jadi ingat kembali, kalau kita punya A pangkat M, di luarnya ada pangkat lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Nah kalau di soal X sama Y nya kan udah ada. Ini adalah fokus ke pertanyaannya. Kita lihat ini adalah X kuadrat. X nya tadi adalah 10 pangkat 1,4. Pangkat lagi Z, berarti pangkatnya dikali langsung. Sama dengan Y. Y-nya adalah 10 pangkat 0,7. Di soal ini kan pangkat 3, maka kalikan lagi dengan 3. Kalau buat dasarnya sama, ini boleh dicoret. Nah, berarti kan dari sini kita punya ya 1,4Z sama dengan 2,1. Nah, dari sini kita bisa bagi jadi Z-nya adalah 2,1 per 1,4. Sama-sama bisa dibagi 0,7 ya. Jadi 3 per 2. 3 per 2 itu kan 1,5. Berarti P-nya 1,5, Q-nya 1. Berarti P-nya lebih besar daripada Q. Oke, berarti kita punya opsi yang A. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini 42,42 sama dengan K dikali 14 ditambah M per 50. Nah,
42,42. Ini kan sama saja seperti 42 ditambah 0,42, atau bisa ditulis 42 per 100 karena di belakang koma ada 2 angka. Nah, berarti ini kan sama dengan sampingnya sekarang. K dikalikan 14 berarti 14K. K dikalikan M plus 50 berarti sama ya. K M per 50. Nah, berarti apa yang sama? Yang sama ini nih. 42 dengan yang depan 14K. Berarti kita punya 42 sama dengan 14K. Ini kan perkalian, pindah kita bagi. Berarti dapat ya, untuk bentukannya adalah 3. Jadi K-nya adalah 3. Oke, kalau K-nya udah dapat, baru yang belakang sekarang nih. Nah, berarti kita punya 42 per 100. K-nya ganti 3, 3M per 50. Ini 42 per 100 bisa dibagi 2 dulu. Berarti kita punya 21 per 50 sama dengan 3M per 50. Nah, ini kan bawahnya sama, coret dulu boleh. Berarti 21 sama dengan 3M. Atau dapat ya, ini kan perkalian, pindah kita bagi. Jadi 21 bagi 3 sama dengan 7. 7 adalah nilai dari M-nya. Oke, kita bisa cek pernyataan pertama. K-nya lebih kecil daripada M. K-nya tadi adalah 3, M-nya adalah 7. 3 lebih kecil dari 7, berarti benar ya. Pernyataan 2, M-nya 7. Benar juga. K-nya lebih besar dari 2. K-nya 3 ya. Tadi benar juga, berarti K tambah M 10. K-nya 3, M-nya 7. Berarti 10. Ini juga benar. Maka semuanya benar. Oke, soal yang nomor 10. Diketahui segi 5 beraturan ABCD. Manakah yang bernilai benar? Oke, apakah dia memiliki 5 diagonal? Kita coba buat dulu ilustrasi gambarnya. Berarti kurang lebih seperti ini. Jadi kan kalau beraturan semuanya sama ya. Nah, diagonalnya mana aja? Diagonalnya itu adalah ini yang pertama 1, terus ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti pernyataan 1 benar. Ada 5 titik potong. Oke, kita coba cek 5 titik potong diagonalnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Titik potongnya ada 5 juga untuk diagonalnya. Semua diagonal sama panjang, benar ya. Karena dia beraturan, maka garis yang menjadi diagonal juga akan sama panjang. Oke, untuk yang nomor 11. Di soal ini kita bisa lihat kalau Fajar lari pagi menuju kecepatan. Oke, berarti kita cari kecepatan Fajar dulu adalah X kilometer per jam. Terus selain itu balik lagi Y kilometer per jam. Fajar pagi hari lari selama 30 menit. Oke, berarti selain kecepatan ada waktu, yaitu 30 menit. Nah, yang ditanyain kan ini adalah apakah rata-rata kecepatan. Berarti kalau mau tahu rata-rata kecepatan, kita butuh jarak. Nah, kalau jarak, ini kan dapat, berarti pernyataan 1 menjawab. Kalau pernyataan 2, X sama Y-nya ketahuan. Nah, berarti ini juga sama. Kecepatan totalnya ketahuan, nanti tinggal dibagi sama waktunya. Berarti pernyataan nomor 2 juga cukup untuk menjawab. Jadi dapat opsi yang D ya, karena masing-masing benar. Oke, nomor 12. Berapa kan nilai X plus ya? Kalau menggunakan pernyataan nomor 1 saja, ini nggak menjawab ya. Kenapa? Karena X sama Y-nya sangat banyak sekali. Jadi nanti ketika X dan Y-nya sangat banyak, kita masukin ke X plus ya, hasilnya pasti akan beda-beda. Oke, nanti akan beda-beda. Nah, begitu pula sama. Ini 3X plus 2 ya sama dengan 32 juga gak ketahuan. Kenapa? Karena banyak banget X dan Y yang memenuhi. Karena saking banyaknya, maka nilai X plus Y-nya berapa? Ini juga beda-beda
atau tidak pasti ya, tidak cukup. Nah, sekarang coba 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, langsung yang C kita gabung. Kalau kita gabung 2x plus 3y sama dengan 33, kemudian 3x plus 2y sama dengan 32. Ini kan x sama y-nya, ingat, bisa yang dihapus atau eliminasi. Kalau dieliminasi nanti dapat x atau dapat y-nya. X atau y-nya dapat, baru dimasukin ke soal lagi, sehingga nanti dapat x atau y-nya. Kesimpulannya apa? Kalau digabung ketemu dapat ya, berarti kita punya yang C. Karena yang penting kita dapat x sama y-nya. Kita nggak butuh berapa x plus y. Yang kita butuhkan kejawab apa enggak. Kalau digabung ternyata kejawab. Kenapa? Karena tadi kita bisa pakai eliminasi. Oke, nomor 14. Nomor 14 ada jumlah kuadrat. Nah, untuk jumlah kuadrat ini lambangnya jangan lupa, yaitu x plus y kuadrat. Nah, sedangkan kalau kuadrat jumlah ya, x plus y kuadrat. Kalau jumlah kuadrat baru yang x kuadrat plus y kuadrat. Ini jangan sampai ketukar. Oke, rumusannya bagaimana? Pakai rumus yang ini, karena kan ini familiar di SMP. Jadi kalau kita punya x plus y kuadrat sama dengan 36, ini kan kalau dijabarin, ingat x plus y kali x plus y, atau langsung boleh x kuadrat. Terus x kali y kali 2, berarti 2xy. Gantian yang belakang dikuadratin, y pangkat 2, berarti y kuadrat sama dengan 36. Jadi tahapannya tadi ya, depan dikuadratin, depan kali belakang kali 2, terus yang belakang dikuadratin. Oke, ini kan bisa kita rapatkan dulu, dimana x kuadrat plus y kuadrat udah ada di soal. Nah, maka ini 2xy sama dengan 36. Oke, kalau ini sudah, berarti kita bisa gabung ya. X plus y-nya dapat di angka 24. Berarti 24 plus 2xy sama dengan 36. Ini pindah dulu nih. Berarti 2xy sama dengan 36 dikurang 24 dapat 12. Berarti 2-nya kan pindah. X kali y 12 bagi 2 ya, sehingga dapat 6. Pas sesuai dengan pertanyaan itu, hasil kali x kali y-nya berapa? Kita udah dapat di angka 6. Oke, untuk yang nomor 15, ini yang diminta adalah harga tembakau dan beras. Kita cek ya. Ini tahunnya udah sama, tembakau 1997 ini angkanya. Oke, tembakau ini di angka 7%. Dan beras berarti ditambah, kalau beras ini di angka 13%. Berarti totalnya di angka 20%. Berarti kan kalau kayak gini tinggal kita cari. Jadi 20 per 100 dikali 25,4. Oke. Berarti kan kalau kita coba hitung, kita kalikan, kita punya ya di angka 5,08. Kalau mau dibuletin jadi 5,1